Biasanya tanda seru gitu ya. Itu artinya 3 kali 2 kali 1. Jadi dikurangkan 1 dikali, tapi dikurangkan dulu 1 baru dikali. Tapi ingat 1 faktorial sama dengan 1 ya. 0 faktorial sama dengan 1 juga gitu. Nah, itu rumus-rumus faktorial. Oke. Nah, rumusnya yang ini. Kalau menghitung permutasi tinggal pakai rumus ini aja. Diketahui n, langsung kita bisa hitung. Sorry, yang ini adalah permutasi R dari N. Kalau ini permutasi N, jadi jumlahnya tetap seperti ini, 3, tiga-tiganya yang diutak-atik, maka rumusnya adalah N faktorial. Tetapi R dari N, R dari N itu maksudnya seperti apa? Coba ya, oke. Atau ya, biar nggak terlalu rumit, coba saya coba insert. Saya bikin slide baru dulu ya. Slide baru. Oke, ya. Saya mau buat slide baru biar bisa kita oret-oret gitu. Nah, jadi misalnya kita mau bikin di sini apa? Oke, kita mau bikin tadi apa, kita mau nulis apa tadi ya? Oh, permutasi R ya. Oh, sorry. Ini, oh my god. Permutasi R dari N. Apa maksudnya nih? Jadi gini, misalnya permutasi 2 dari 3. Nah, jadi misalnya ada 3 anggotanya, A, B, C. Tetapi yang mau kita permutasi hanya 2 dari mereka ini. Ya, hanya 2 dari mereka ini. Maka kemungkinan pertamanya adalah apa? AB. Hanya 2, ingat ya. Kemudian apa lagi? AC. Kan gitu. Kemudian kemungkinannya apa lagi, teman-teman? Ayo. B, BA, ya kan? Terus B, C, ya kan? Masih ada nggak? Ada. CA, dan terakhir adalah CB. Nah, jadi ini permutasi 2 dari 3. Ada 3 anggotanya, tetapi kita mau apa, buat permutasinya hanya 2 saja. Maka kemungkinannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kemungkinannya apa? 6 kejadian, ya. Nah, kalau begitu ini rumusnya ada. Rumusnya ini ada, atau mungkin kita praktekkan dulu. Rumusnya adalah ditulis gini. Permutasi NR gitu ya. NR. Permutasi di sini N, di sini R adalah sama dengan N faktorial dibagi apa tadi? N kurang R faktorial dibagi N kurang R faktorial. Udah. Nah, coba kita praktekkan tadi. N-nya ada 3, ya. Kemudian R-nya 2, betul nggak? Bahwa 6 hasilnya. Kita coba aja. 3 faktorial, ya kan? Dibagi N kurang 2, 3 kurang 2 faktorial. Itu sama dengan, nah 3 faktorial itu apa? 3 kali 2 kali 1 dibagi ini apa? 1 faktorial sama dengan 1. Berarti apa? Ini yang di atas adalah 6 dibagi 1 sama dengan 6. Jadi kemungkinannya adalah 6. Benar ya? Kita di sini sudah lihat.
Nah, kalau yang tadi, yang permutasi N itu berarti tiga anggotanya, tiga-tiganya di utak-atik ya. Kalau permutasi N, kalau N-nya 3, ya. Kalau N-nya 3, ya seperti ini sih. Kalau udah N-nya 3 di sini nih tadi. Jadi kalau kita hitung permutasi N-nya adalah uh, ya N faktorial. N faktorial itu sama dengan 3 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 6 juga. Kebetulan hasilnya sama. Ya, kebetulan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ayo, jangan sampai nggak paham nanti. Ada? Halo? Atau ada yang bingung? Ada yang kurang paham? Atau ada yang sudah paham? Ya apa ini? Yang paham nggak ada, yang sudah paham juga nggak ada. Ayo, masa saya panggil namanya satu-satu ya? Awas ya, kalau saya panggil nggak nyaut, saya anggap absen. Hati-hati. Mana nih? Ayo, Advent, Chandra. Kalau nggak Biar nyaut, Pak, dengar, paham, lumayan. di mana yang kurang paham. Saya tuh biasanya kurang paham kalau ketemu soal langsung, Pak. Ketemu soal langsung. Tapi kalau penjelasan dosen bisa paham ya, Iya, Pak. itu ya. Tapi kalau ketemu soal ya boleh juga jawabanmu. Yang lain, Alexander, Nggak, kita kan udah janji ya. Kalau saya panggil nggak nyaut, anggap absen. Ketua kelas dengar ya. Ada yang saya panggil nggak nyaut 3 kali, coret absennya. Kan saya belum validasi, masih bisa dicoret itu. Iya, Pak. Siapa lagi nih? Anastasia. Iya, Pak. Paham? Kurang paham? Tidak paham? Sampai saat ini paham sih, Pak. Paham. Oke, good. Valencia. Valencia. Mana nih? Halo? Saya panggil 2 kali lagi. Valencia ada gak? Kita udah sepakat loh. Panggil 3 kali nggak nyaut. Dipertanyakan kehadirannya. Valencia? Tidak ada. Catat. Ketua. Iya, Pak. Oke. Next. Felicia. Felis Sukinco. Felis? Tidak ada juga. Ada? Paham? Halo, halo. Paham, Pak. Ada yang kurang paham? Tidak ada. Oke. Tadi satu siapa tadi ketua yang saya panggil nggak nyaut? Valencia, Pak. Valencia, Pak. Yang barusan nyaut siapa? Felis. Oh, Felix. Beda-beda ya. Oke, Felicia. Nanti kalau dia nggak lapor, coret absennya ya. Oke, teman-teman. Bukan apa-apa. Saya pingin kita tuh ngobrol, semua dengerin. Bukan saya jahat loh. Oke, next kita akan coba lihat yang berikutnya adalah, nah permutasi itu ternyata ada 4 ya. Ada 4. Yang ketiga itu adalah permutasi lingkaran.
permutasi lingkaran itu maksudnya seperti apa sih? Kalau tadi kan kita bicara apa? Eh, saya coba saya tulis ya. Lingkaran itu gini. Jadi seandainya ada 3 orang, kita posisikan dalam suatu lingkaran. Di sini si A, di sini si B, di sini si C. Kemudian orang ini kita utak-atik posisinya, ya. Kita utak-atik posisinya. Misalnya di sini ABC, kita rubah jadi apa? Kita rubah jadi BAC. Kemudian kan beda kan ini ya, putar ke kanannya itu, ini putar kanan ABC. Kemudian kita rubah BAC, masih ada nggak? CAB itu sama dengan ini. CBA sudah sama juga dengan ini. Jadi ternyata hanya 2 kemungkinannya. Nah, jadi rumusnya di sini dia bilang apa? Kalau dia melingkar itu adalah rumusnya adalah n kurang 1 faktorial. Jadi kalau n-nya sama dengan 2, berarti permutasi melingkar atau permutasi lingkarannya adalah apa? N kurang 1, sorry 3, bukan 2 ya. 3, tak coret. 3. Jadi kalau dia 3 di sini, maka 3 kurang 1 faktorial sama dengan 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2 gitu ya. Sorry. Tulisannya jelek. Sama dengan 2. Gitu ya. Jadi sama dengan 2 gitu aja. Itu melingkar. Nah, ada yang keempat adalah banyaknya permutasi yang berbeda dari n benda, yang n1 diantaranya berjenis pertama, n2 berjenis kedua, nk berjenis ke k. Maka permutasi nr-nya adalah n1 ya, n faktorial dibagi n1, n2 sampai dengan nk. Oke. Jadi kalau ini ada beberapa kelompok gitu ya, tapi masing-masing kelompok itu di satu, jadi setiap kelompok itu satu wakilnya gitulah ya. Jadi kalau ada 4 kelompok ya, kemudian kita hitung permutasinya, tinggal dihitung aja masing-masing kelompoknya berapa, tinggal dikali. Tapi kemarin rumus ini dipertanyakan teman-teman juga, jadi harus saya cek lagi ya, sorry, jadi perhatian. Oke. Selain permutasi, maka berikutnya adalah kombinasi. Ya. Jadi nilai yang ketiga tadi kan penggandaan, yang pertama penggandaan, yang kedua permutasi, yang ketiga kombinasi. Kombinasi itu apa? Simbolnya ini. C, N, C, R ya. C itu menunjukkan kombinasi. Rumusnya adalah N faktorial dibagi R kali N kurang R faktorial. Jadi faktor kombinasi itu kurang lebih seperti ini. Saya coba kasih contohnya. Saya harus bikin slide baru lagi ya, teman-teman. Permutasi itu biar paham. Oke. Ya. Oke. Kombinasi ya. Apa beda kombinasi dengan permutasi? Jadi kombinasi itu kalau tadi kan kalau permutasi itu kan tadi apa, urutan diperhatikan kan gitu ya.
urutan diperhatikan. Artinya kalau posisinya berbeda, maka itu dianggap berbeda. Sedangkan kombinasi kebalikannya, urutan tidak diperhatikan. Gitu. Nah, contohnya gini, tadi kan katakan ada 3 anggotanya A, B, C kan gitu ya. Kemudian kita akan mengkombinasikan 2 dari 3 ini. Kemungkinan 2 dari 3 ini apa? Yang pertama tadi AB, ya kan? AC, kemudian BA, BC. Kemungkinannya tadi kan, masih ingat kan? Kemudian CA, CB. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kalau dikombinasi urutan tidak diperhatikan. Jadi yang AB dengan BA itu dianggap sama. Jadi dicoret 1. Ini tidak termasuk. Yang AC dengan CA itu dianggap sama juga. Jadi coret. Yang BC ini dengan CB itu sama, jadi tidak dibedakan, jadi coret 1. Jadi yang ada adalah AB, AC, dan BC. 3 itu aja. AB, AC, dan BC. Udah itu aja, ada 3 kemungkinan. Itu kalau kombinasi. Jadi kalau anggotanya sama, AB, BA itu dianggap satunya itu nggak ikut. Karena tidak dibedakan urutannya, tidak diperhatikan. Ya, oke, rumusnya tadi kombinasi itu adalah kombinasi R dari N. Tadi apa rumusnya? N faktorial kalau nggak salah ya, bagi R faktorial kurang N kurang R faktorial kalau nggak salah. Coba kita lihat lagi. Nah ini dia, benar ya. Oke, jadi kalau kita misalnya kita coba, kalau N-nya 3, jadi kombinasi 2 dari 3 misalnya gitu ya. Kombinasi, jadi soalnya misalnya adalah kalau N3, R-nya 2 gitu ya. Berapa kombinasi 3, 2 adalah tadi dari apa gambar kita tadi ada 3 kemungkinannya. Coba kita lihat benar nggak hasilnya. 3 faktorial dibagi R-nya 2 faktorial dikali N-nya 3 kurang R kurang 2 faktorial. Oke, ini hasilnya apa? 3 kali 2 kali 1 dibagi N faktorial itu berapa? 2 kali 1. Kemudian 3 kali 3 kurang 2, 1. Berarti 1 faktorial, ya 1 juga. Berarti kalau kita hitung ini 6 dibagi 2. Sama dengan 3. Oke, jadi benar hasilnya adalah 3 sesuai hitungan kita tadi. 3. Nah, itu adalah untuk kombinasi. Oke. Jadi kita sudah menyelesaikan permutasi, penggandaan, permutasi, dan kombinasi. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang kurang jelas, mana yang kurang paham? Tapi kalau diikuti pasti bisa lah. Bisa ngikutin apa enggak? Oke, kalau enggak nyabut saya anggap bisa ya. Nah ini contoh yang menggambarkan contoh untuk tiga-tiganya kita pakai ya. Misalnya gini,
Di bursa saham ada 45 jenis saham, 8 jenis mata uang. Ya, jadi kelompok 1 45, kelompok 2 8 jenis mata uang. Berapa banyak pilihan investasi yang dapat dipilih oleh seorang investor jika investor tersebut A. memutuskan menginvestasi uangnya dalam bentuk satu saham satu saham dan satu mata uang. Jadi 2, satu dari saham, satu dari mata uang. Berarti pakai apa itu nanti? Ada 2 kelompok, jadi dipasangkan 1 dan 1. Berarti itu pakai penggandaan. Nah, yang kedua adalah menginvestasikan uangnya dalam bentuk 3 saham saja. Nah, ini 3 saham. Berarti dia hanya melihat saham, dia tidak melihat mata uang. Jadi 1 dari 45 saham, ya kan? Dia akan pilih 3 jenis saham. Berarti itu apa itu? Menggunakan apa? 3 dari 45 ada berapa kemungkinan gitu ya? Nah, kemudian yang C adalah memutuskan 3 jenis saham dan 2 jenis mata uang. Nah, ini dia. Oke, pertanyaannya 3 itu. Coba kita bahas satu persatu ya. Kira-kira yang ini memutuskan untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk 1 jenis saham dan 1 jenis mata uang, itu apa? Berarti dipasangkan 1 saham, 1 mata uang. Saham ada 45, mata uang ada 8. Berarti nanti dipasangkan satu-satu, itu adalah menggunakan penggandaan. Oke. Yang kedua, dari 45 saham, dia akan pilih 3 saja. Nah, 3 saham dari 45, ada berapa pilihannya? Ada berapa kemungkinan? Apakah itu permutasi atau kombinasi? Ingat, kalau permutasi urutannya diperhatikan. Kalau kombinasi urutan tidak diperhatikan. Nah, kalau saham, kira-kira urutan diperhatikan apa enggak? Saham 1 dan 2 sama aja, saham 2 dan 1 sama kan? Maka itu kita di situ kita menggunakan apa? Kombinasi, ya, bukan permutasi. Kemudian yang C memutuskan untuk menginvestasikan dalam bentuk, nah ini gabungan 3 jenis saham dan 2 jenis mata uang. Ini sama dengan yang A sebenarnya, cuman di sini harus kita lihat dulu 3 jenis saham itu berapa kemungkinannya, berapa? 2 jenis berapa? Baru nanti dikombinasi, digandakan, gitu ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba lihat penyelesaiannya kini. Maka menggunakan dalil pengganda, banyak pilihan investasi 1 saham dan 1 jenis mata uang adalah 45 kali 8. Digandakan ya. Digandakan. Oke. Kemudian tadi digandakan ya. Udah ya, sorry. Kemudian yang B kombinasi 3 dari 45 ya. Kombinasi 3 dari 45 pakai rumusnya ini ketemu 14190. Yang bagian C, nah ini adalah penggandaan juga, tetapi kombinasi dan penggandaan. Kita hitung dulu kombinasi dari 3 dari 45, itu sudah di atas yang ini. Kemudian kita hitung juga kombinasi 2 dari 8, itu yang ini, kita harus hitung ulang. Kombinasi 2 dari 8 adalah 28 kali. Jadi kombinasi, nah sekarang dia akan membeli saham 3 dari 3 saham dan 2 mata uang. Berarti apa itu? Maka itu menggunakan penggandaan. Kita gandakan ya. Jadi ada pilihan 14.190 dari saham, ada pilihan 28 dari mata uang. Jadi kombinasi dari dua-duanya ya digandakan, dikalikan seperti ini. Maka ketemu pilihan seperti ini.
Kalau dipahami, mestinya mah mudah ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hmm. Ada apa enggak? Apa harus saya panggil lagi satu-satu lagi? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut aja. Nah, ini dia. Kita masih banyak nih materinya nih. Berapa slide lagi? Ya, sekarang kita masuk ke peluang ya. Peluang itu apa? Kemungkinan ya. Peluang suatu kejadian A adalah jumlah peluang semua titik contoh di dalam A, gitu ya. Ini apa? Prinsip utamanya. Jadi kalau di himpunan A itu ada 10 anggotanya, maka setiap anggota punya peluang 1/10, 1/10 kan gitu ya. Nah, peluang A adalah jumlah dari seluruh peluang yang ada itu. Jadi 1. Oke. Maka peluang himpunan-himpunan tertentu nanti bisa kita hitung. Nah, rumusnya adalah nih ya. Peluang A adalah N dibagi N besar. N itu adalah titik contoh kejadian A. Sedangkan AN banyaknya titik contoh dalam ruang contoh. Oke, jadi gimana menjelaskannya? Misalnya, oke, katakan ini adalah ruang contoh ya, himpunan S, ruang contoh. Di dalamnya itu ada beberapa anggota. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ditanya berapa peluang A? Ya, adalah berapa anggota A di dalam? Bagi semua anggota yang ada dalam itu. Berarti berapa? A ada 1, ini A ya. 1, semuanya anggota berapa? 5. Berarti peluangnya adalah 1/5 atau 20%. Itu maksudnya rumus ini ya. Rumus ini. Oke, jadi banyak contoh dibagi jumlah total contoh dalam ruangan gampang ya. Kemudian kalau ada dua himpunan A dan B, oke, misalnya gini himpunan A, di sini himpunan B, ya di sini ada misalnya ada himpunan A, B, C, sorry, ini kurang bagus tulisnya. Kemudian di sini ada juga himpunan di sini A juga, A, C, D misalnya. Nah, sekarang kalau A dan W digabung ya, dua garis, maka gabungannya itu adalah, jadi gabungan itu kan tadi disimbolkan seperti ini ya. Jadi apa? Peluang himpunan A digabung himpunan B ya sama dengan peluang A di sini berapa? Di sini kan 1/3 karena 1 dibagi 3. Di sini juga 1/3 adalah peluang, rumusnya kan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan A dan B. Itu arti rumus ini. Jadi jumlah peluang itu nanti adalah misalnya apa? Peluang A itu berapa?
atau bisa kita katakan di sini adalah 3. Jadi sini anggotanya kan 3 ya, 3 atau boleh 3, sorry. Jumlahnya kan 6 ya, jadi peluang A itu adalah 3/6. 3/6 ditambah peluang B 3 juga, 3/6. Tapi dikurang berapa? Irisan A dan B itu ada AC ya, di sini AC, di sini juga AC. Ada berapa itu? Ada 2 ya. Irisannya ada 2, berarti dikurang 2/6. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi 6/6 1 jadi 4/6 kan gitu jadinya. Peluangnya. Oke. Atau oke seperti itu ya. Itu arti daripada, jadi peluang gabungan A dan B adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang irisan A dan B. Gitu. Kalau irisannya tidak ada, berarti ya ini 0 gitu aja. Jadi peluang A tambah peluang B. Oke, ini kita lewat aja. Dalam suatu kasus mungkin saja kita mendapati bahwa kita mengetahui sejumlah informasi awal. Dengan menggunakan informasi awal tersebut, kita dapat memperkirakan. Nah, ini namanya peluang bersyarat ya. Peluang bersyarat. Peluang bersyarat itu gini, teman-teman. Peluang bersyarat itu adalah misalnya contohnya gini deh. Oke. Cuaca mendung kan gitu ya. Akan hujan. Sekarang kalau ditanya, saya jualan es krim. Kira-kira peluang saya menjual es krim ini laku apa enggak? Kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Karena mendung, dingin, maka orang tidak akan membeli es kan gitu ya. Maka peluangnya berkurang. Jadi karena kita tahu sebuah kondisi cuaca, kita bisa menduga peluangnya itu berkurang gitu ya. Tapi kalau musim panas misalnya, saya jual es krim, maka peluang saya menjualnya itu semakin besar. Itu namanya peluang bersyarat. Jadi kalau kita tahu syarat atau kondisi tertentu, maka kita bisa memperkirakan peluang terjadinya sesuatu. Nah, ini dituliskan seperti ini. Peluang bersyarat B bila A diketahui ditulis seperti ini ya. Membacanya ini sama dengan di sini. Peluang bersyarat B jika A diketahui adalah peluang irisan A dan B dibagi peluang A. Gitu ya. Seperti itu. Mungkin kita lihat contoh biar lebih paham ya. Dengan catatan peluang A itu harus lebih besar 0. Kenapa? Karena kalau peluang A lebih kecil 0 negatif, maka peluang itu jadi negatif. Peluang itu nggak pernah negatif, antara 0 dan 1. Jadi peluang itu antara 0 dan 1. Nah, ini kita akan coba lihat. Masih ingat ini tabel apa ini? Ini adalah tabel kontingensi ya, seperti yang kita lihat tadi. Pak Kris menginvestasikan uangnya ke 2 saham yang berbeda. Peluang saham A meningkat nilainya dalam sebulan ke depan adalah 10%. Nah, ini adalah kondisi yang diketahui ya. Kondisi yang diketahui bahwa ada peluang nilai saham A akan naik 10%. Saham B juga diketahui ada peluangnya naik ya, 15% malah lebih besar. Ya. 15%. Kemudian ini peluangnya. Tapi kemudian tahun berikutnya diketahui bahwa harga saham turun gitu ya. Ada informasi saham turun. Oke. Pertanyaannya adalah kira-kira ini apa yang turun, saham A atau saham B kan gitu ya. Kita belum tahu, hanya kita tahu harga saham turun itu aja. Nah, kemudian ditanya kira-kira yang turun ini saham A bisa turun? Bisa. Saham B bisa turun? Bisa juga. Sekarang pertanyaannya adalah kira-kira berapa peluang
bahwa harga saham itu turun, ya. Berapa peluang, ya? Diperkirakan turun dia, tapi berapa persen? Tapi kalau tanya saham B turun berapa persen bisa juga, ya. Ini pertanyaan pertama mungkin. Nanti kita lihat juga kalau pertanyaan kedua, berapa peluang bisa juga kita tanyakan seperti itu. Berapa peluang saham B turun? Nah, kita akan menghitung menggunakan peluang bersyarat tadi. Diketahui kondisinya cuaca dingin atau panas, maka kita bisa menghitung kemungkinan saham A naik atau turun bisa. Untuk itu kita buat dulu dia dalam bentuk tabel kontingensi, ya. Di sini ada saham A, saham B. Saham A peluang naiknya berapa tadi? 10%. Saham B 15%. Oke. Kemudian kalau peluang A saham A itu peluang naiknya 10%, berarti peluang turun atau tidak turun atau tidak naik berapa persen? Ya 90%. Totalnya kan harus 100, ya. Peluang B juga gitu, peluang naik 15%, maka peluang tidak naik adalah atau turun 85%, total 100. Nah, dari tabel ini kita akan menggunakan rumus tadi untuk menghitung peluangnya. Yang mana itu? Ini tadi, ya. Peluang sama turun adalah N per N besar, gitu. Coba kita lihat, atau menggunakan rumus ini juga sama, peluang bersyarat, di mana peluang A diketahui turun, ya, peluang A turun diketahui, maka kita bisa menghitung peluang B bila diketahui saham turun. Oke. Caranya seperti ini, ya. Kita menggunakan rumus peluang bersyarat, dituliskan peluang A apabila diketahui saham turun, ya. Berapa peluang A turun apabila saham diketahui turun, gitu, ya. Rumusnya adalah berapa peluang saham A turun dibagi peluang turun, kan gitu, ya. Nah, caranya coba lihat. Saham A turun itu berapa peluangnya? Saham A turun adalah 90%. 90. Dibagi berapa? Dibagi 200. Kenapa dibagi 200? Karena ini kan ada dua, yang ada kemungkinan saham A dan saham B turun, ya. Jadi kalau dari antara dua itu kita menghitung peluang A turun, maka kita harus membagi peluang totalnya. Peluang totalnya kan 200, ya. Dan di sini peluang saham A turun adalah 90. Berarti peluang A turun adalah 90 per 200. Kalau peluang B turun, ya ini 85 dibagi sini, ya. Kalau peluang B turun, 85 dibagi 200 juga sama. Salah, bukan. 90 per 75, ya, atau 90 per 200 dibagi 175 per 200, atau langsung aja 90 per 175. Jadi rumusnya ini kan dia bilang 90 per 200 dibagi 175 per 200. Kenapa? Jadi peluang turun dari kedua saham ini adalah 175 per 200, kan gitu. Kedua saham bisa turun nggak? Iya, peluangnya adalah, ya, peluang A dan B turun 100 sampai di walah. Jadi oke. Ini sensitif sekali. Oke. Baik. Atau langsung aja ke rumusnya sini, ini aja kita jelaskan. Jadi adalah peluang saham A turun, ya. Sedangkan yang ini adalah
peluang saham A dan B turun secara bersama-sama ini. Jadi sama dengan 18/35. Atau sebenarnya ini sama aja, biar lebih simpel dari tabel itu bisa kita lihat 90/175 sebenarnya. Ya, kalau kita lihat tabelnya, lihat 90/175 sama ya. Jadi langsung aja dari sini ke sini, hasilnya sama aja, jadi lebih cepat. Kalau peluang B turun 85/175, ini peluang A turun. Oke. Saham turun, peluang B turun adalah 85/200/175/200. Agak rumit tetapi langsung aja sebenarnya bisa. Kalau ditanya berapa peluang saham A naik, ya. Kalau dikatakan diketahui saham turun, saham naik. Kalau saham turun sudah tadi. Seandainya, oke, peluang saham B turun sudah. Seandainya ada pertanyaan ketiga, misalnya, tiga, diketahui, ya, kebalikannya di sini kan harga saham turun, kita harga saham naik misalnya. Kemudian ditanya berapa peluang saham A atau saham B naik. Nah, nanti kalau ujian gampangnya gini aja. Peluang saham E dan naik itu gabungannya adalah 25 kan gitu ya. Jadi biar gampang. Peluang saham A dan B naik ada 25. Gitu. Oke, maka peluang saham A naik adalah 10/25. 10/25 sini. Udah gitu aja. Kalau tanya saham B naik, ya 15/25. Itu gampangnya gitu. Nanti kalau ada soal ujian, jadi daripada rumit-rumit menghitung, langsung aja seperti itu. Maka kalau ini kita jawab, saham A naik adalah 10/25. Tuh ya. Kalau ditanya saham B naik berapa? Saham A naik, saham B naik, ya tinggal naik gitu ya. Prinsipnya sama, adalah berapa? 15/25. Udah. Gampang ya. Itu sedikit tentang teori peluang. Nanti kalau mau rekamannya kan ada kita kelas ya, direkam ya. Jadi bisa diulang-ulang nanti. Iya, Pak. Oke, ini ada soal lain lagi nih ya. Ini kita geser dulu ke bawah. Ini teman udah bisa. Nah ini masih ada berapa soal lagi? Masih lumayan banyak ya. Jam berapa sekarang, Ketua? Tadi kan kita 1:30, sekarang 3:30, udah 2 jam. Oke, tapi saya pikir untuk hari ini cukup sekian aja dulu ya. Minggu depan bisa kita sambungin karena materinya cukup banyak. Dan perlu penjelasan yang pelan-pelan karena hitung-hitungannya lumayan banyak. Jadi kita sambung minggu depan aja sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Oke, Ketua, absen sudah belum? Sudah beres belum? Sudah, Pak, sudah. Ya, oke. Kemudian saya coba lihat absennya, sudah hadir berapa orang? Hadir semua ya? Satu absen ya? Iya, Pak, hadir semua. Yang tadi hadir, yang ditanyain tadi. Yang Valencia aku tunggu-tunggu belum ada kabar sih, mau dikasih Alphard, Pak.
Valencia. Kau hubungin Japri bisa nggak? Bisa sih, Pak. Tanyain dia. Kamu mau dibatalin absennya gitu. 1 Alfa 67 hadir. Loh, kemarin itu kita 70 hadir. Sekarang kok kurang ya? Ini yang PS2, Pak. Tadi ada Oh, 2 Peres orang. 2 ya. Iya, Pak. Peres 2 itu kamu catat di mana itu? Aku tambahin di SIM sih, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke. Valencia itu gimana? Ada nggak ada jawabannya? Hmm, Belum sih, Pak. coba Belum. bikin absen aja itu, ya. Itu Iya, nggak ya, Pak. bagus gitu, bikin absen. Nanti kalau ada kalau bisa dihubungin, suruh lapor, ya, biar saya yang jelasin. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, teman-teman, pertemuan kita hari ini gitu ya. Rekamannya nanti ketua kelas bisa di-sharing. Terima kasih perhatiannya ya.